mahasiswa Kampus Merdeka. Pada saat ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada dari PIC Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu Bapak Reko Aliati MIP, dan mahasiswa inbound program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka Belajar, yaitu Mbak Nur Hidayah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, kita langsung saja. Untuk Pak Reko sendiri, bagaimana tanggapan Bapak terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya pada program pertukaran mahasiswa? Jadi begini Mbak, program Kampus Merdeka Pertukaran Mahasiswa ini adalah di angkatan pertama. Jadi kita mulai program ini, PIC diajak untuk rapat itu mulai bulan Maret, kalau saya tidak salah lupa itu Maret. Jadi kita diundang untuk mengikuti sosialisasi terkait program ini. Nah, jadi dalam proses Maret itu kita sudah melakukan proses yang panjang untuk persiapan program ini, dari mulai seleksi dosen pengajar, dosen modul, kemudian baru seleksi mahasiswa, dan akhirnya di launching programnya mulai bulan Agustus itu mulai berlaksana. Nah, program ini sebetulnya pada dasarnya pertukaran mahasiswa ini adalah salah satu dari 8 program Kampus Merdeka. Itu seharusnya program pertukaran mahasiswa ini memang dilakukan untuk mengenalkan mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia untuk mengenal budaya, tradisi lokal di setiap antar pulau yang mereka rasakan. Jadi program ini itu adalah mahasiswa yang mengikuti program ini dia tidak bisa mengikuti memilih kampus atau tempat itu yang sama dengan domisili mereka, domisili dan kampus mereka. Jadi seperti Mbak Nur Hidayah ini, dia posisinya kan dia di Ibnu Khaldun itu di Bogor, di Jawa. Jadi dia tidak bisa memilih kampus yang ada di Jawa. Dia harus memilih pulau yang di luar Pulau Jawa itu. Jadi akhirnya dia ditempatkan oleh Dikti itu di Bengkulu, khususnya diletakkan di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi itu awalnya pada dasarnya program ini dari program ini berjalan. Untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu sendiri nih, berapa orang yang menerima pertukaran pelajar dari universitas lain? Oke. Jadi prinsipnya seperti ini pertukaran itu. Kita menerima itu sesuai dengan berapa yang mahasiswa kita mengikuti. Jadi mahasiswa UMB pada saat itu yang mendaftar kurang lebih sekitar 80-an mahasiswa atau 60-an mahasiswa kurang ini, karena dia bebas mahasiswa untuk mengikuti program itu. Dia mengumpulkan syarat, dokumen, kemudian diseleksi oleh Dikti. Nah, dari mahasiswa yang terdaftar itu yang keterima, yang mahasiswa UMB keterima itu ada 39 mahasiswa. Nah, dari 39 itulah yang dicengkan, ditukarkan dengan mahasiswa yang masuk ke UMB itu berkisaran 30-an. Nah, dari Dikti itu yang masuk ke UMB itu 35. Tetapi pada berjalannya program itu dari 35 mahasiswa yang masuk ke UMB itu 32 yang memang melanjutkan program ini, karena dalam program ini tidak ada menu di dalam pendaftaran itu untuk mengundurkan diri. Jadi ketika mahasiswa sudah terdaftar, dia mengikuti program itu, dia mengikuti sampai akhir program ini. Jadi ada 32 mahasiswa yang aktif mengikuti ke UMB. Nah, dari 32 itu yang datang ke Bengkulu, karena memang jadi gini Mbak, program pertukaran mahasiswa ini kan pada dasarnya ada pertukaran yang memang luring. Nah, pada masa pandemi ini, awal-awal di launchingnya program ini, banyak kampus di Indonesia itu masih belum bisa menerapkan perkuliahan secara luring. Nah, alhamdulillahnya di UMB kita kan mulai kuliah 27 September dan sudah ada 2 minggu sebelum perkuliahan itu kita sudah ada edaran dari universitas untuk melakukan perkuliahan kita secara luring dan blended. Dan karena syarat perkuliahan luring yang bisa mahasiswa itu datang itu ada 3 syarat kemarin itu dari Dikti. Yang pertama itu adalah kampus yang menerima itu dia sudah membuka untuk perkuliahan luring. Kemudian yang kedua, wilayah tempat kampus itu berada itu
bisa menerima, atau kalau pada saat itu PPKM level 3 ke bawah itu bisa untuk menerima orang untuk datang ke daerah itu. Syarat ketiga adalah izin orang tua. Nah, di UMB jadi pada saat dibukanya launching untuk memulai perkuliahan itu dengan menu yang ada di Dikti bisa untuk melakukan luring. Nah, dari 32 mahasiswa yang datang ke UMB ada 29 yang siap untuk melakukan luring ke UMB, dan 3 orang itu kemarin mereka menyatakan tidak siap karena dari 3 syarat itu, syarat yang ketiga izin orang tua mereka tidak mendapatkan. Itu bagaimana? Tetap berjalan, mereka tetap berkuliah di UMB tetapi secara daring. Untuk Kota Bengkulu sendiri nih, universitas mana aja yang mengikuti program tersebut? Oh ya, alhamdulillah sih UMB pada saat launchingnya program Kampus Merdeka ini satu-satunya swasta kayaknya yang mengikuti program ini. Dari mulai kemarin program Kampus Mengajar, kemudian juga program pertukaran mahasiswa ini. Jadi di Bengkulu sendiri hanya 2 kampus yang melakukan program pertukaran mahasiswa ini. Kita UMB swasta, kemudian satu lagi UNIP. Namun dari 2 kampus ini yang melaksanakan luring, yang benar-benar melakukan pertukaran secara real luring itu hanya UMB. Di regional Sumatera saja mungkin cuma beberapa kampus yang sudah siap, dan sampai saat ini sih memang masih dalam proses. Ada beberapa kampus juga yang masih ingin luring tetapi masih diproses oleh pemerintah, padahal kita memang kurang lebih masih sekitar 2 bulanan lagi. Padahal salah satu syarat juga bisa luring itu maksimal perkuliahan itu masih ada 2 bulan lagi. Jadi ini mungkin nggak tahu prosesnya masih berjalan atau tidak yang tapi alhamdulillah kalau kita di UMB sudah berjalan. Anak-anak ini sudah 1 bulan ya, sudah 1 bulan datang ke Bengkulu. Mereka sudah mengenal budaya Bengkulu, sudah mungkin melihat pantai, jangan-jangan sudah makan. Kemarin kalau kata Pak PR3 sudah makan ikan selenge, udah makan tempoyak juga. Jadi kita sudah melihat bagaimana kultur budaya Bengkulu. Tentunya dengan ada program tersebut memiliki dampak dan manfaat bagi mahasiswa dan bagi universitas sendiri ya, kampus kita. Manfaatnya seperti apa sih yang didapatkan dengan adanya program tersebut? Secara administrasi begini, program pertukaran mahasiswa ini adalah program nasional dari Kampus Merdeka. Dia adalah masuk ke dalam IKU 6. Jadi di dalam program Kampus Merdeka kita bicara tentang akreditasi, ada salah satunya itu pemenuhan IKU 6 standar kinerja utama universitas, yaitu bagian kerjasama. Nah, jadi pertukaran mahasiswa itu salah satu memenuhi syarat itu. Secara program untuk UMB, keuntungan utamanya mengikuti program ini adalah ketika nanti ada akreditasi atau apa secara kelembagaan itu sangat berguna. Manfaat kedua adalah bagi mahasiswa kita dan bagi mahasiswa yang masuk ke kita, itu mereka dapat mengenal dan melihat bagaimana sih model perkuliahan di kita, atau mahasiswa kita nanti bisa mengenal bagaimana perkuliahan mereka di tempat mereka yang tuju. Jadi itu juga bisa melihat pengalaman pribadi bagi mahasiswa ini, individu mahasiswanya, untuk menjadi jalan hidup mereka ke depan. Oh, kemarin kami sudah pernah merasakan hidup di Pulau Jawa, merasakan hidup di Pulau Sulawesi, merasakan hidup di Pulau Sumatera. Itu berbeda karakternya dengan ketika kami tinggal di wilayah kami, yaitu menguji pengalaman bagi mahasiswa. Ketiga, manfaatnya juga itu adalah ya bagi pengembangan program studi, juga mengenalkan bagi mahasiswa tentang pengenalan bagi mahasiswa itu. Karena begini Mbak, program Kampus Merdeka Pertukaran ini mahasiswa itu bisa memilih mata kuliah yang di luar jurusan mereka. Jadi mereka bisa mempunyai pengalaman secara akademik juga di luar pengalaman pribadi kehidupan mereka selama 1 semester di tempat yang baru. Mereka juga bisa mengenal, kalau misalnya dia itu adalah prodinya ekonomi, bisa mengenal bagaimana bisa mengambil mata kuliah yang ada di Fisipol atau di hukum atau di pendidikan. Itu juga menjadi sarana bagi dia peningkatan kualitas mahasiswa itu sendiri. Jadi banyak sih manfaatnya begini. Dan yang paling enaknya di dalam program ini adalah semua ini ditanggung pemerintah. Seperti rombongan Mbak Nur Hidayah ini dari Jakarta, dari Bogor ke Bengkulu, mereka naik Garuda.
Kita saja jarang-jarang naik Garuda, mereka punya apps naik. Jangan-jangan mungkin baru pertama kali naik pesawat langsung naik Garuda. Jadi itu jadi pengalaman bagi mereka juga. Oh, kita punya fasilitas dari pemerintah untuk pertukaran ini. Karena pada dasarnya karena program pemerintah, ini adalah yang program pertukaran ini karena memang IBNDP, jadi dia semua ditanggung pemerintah. Tetapi ketika kampus melakukan program ini secara mandiri, ya kampus yang akan menanggung semua itu. Tapi biasanya ada biaya juga di mahasiswa. Tapi kalau yang ditanggung oleh pemerintah, itu ya full pemerintah yang menanggung biaya. Untuk Mbaknya sendiri nih Mbak, Mbak dari jurusan apa? Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sendiri mengambil mata kuliah Mengambil jurusan Bahasa Inggris juga. Terus ngambil beberapa mata kuliah, sekitar ada 5, ditambah satu lagi modul Nusantara, jadi 6 mata kuliah, totalnya 12 SKS. Kesan pertama kali ini Mbak, waktu datang ke Bengkulu dan waktu datang ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kesan pertama kali datang ke sini bagaimana? Apakah udaranya berbeda mungkin atau hawanya berbeda? Ya udaranya beda, suasananya juga beda. Di sini keadaannya itu lebih sepi gitu daripada di kota Bogor. Ya. Iya. Lebih apa ya? Perjalanannya juga lebih lancar gitu dari segi jalanan gitu kan. Di sini lebih apa ya? Lebih nyaman sih di jalanan gitu. Untuk proses belajarnya sendiri di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, apakah ada perbedaan dari universitas lainnya dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu sendiri? Kalau segi belajar sih sejauh ini sama ya, karena metode belajar yang digunakan juga sama aja gitu dengan kampus asal saya gitu. Interaksi antara mahasiswa dan dosennya juga sama gitu. Jadi sejauh ini saya bisa menerima gitu pelajaran yang ada di UMB ini. Hanya mungkin perbedaannya terletak di bahasa gitu. Karena kan saya juga baru di sini, jadi agak lama mencerna bahasa gitu. Sekarang di Bengkulu udah berapa lama? Sekarang sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan lah kurang lebih, karena saya kesini kan tanggal 13 Oktober, sekarang udah tanggal 5 November, jadi sudah mau 1 bulan. Udah mau 1 bulan. Programnya berapa lama ini? 4 bulan. Iya, Programnya sekitar 4 bulan sampai Januari. Sampai Januari, betul. Masih ada waktu untuk keliling kota Bengkulu. Betul. Karena ini juga mereka ini belum terlalu full untuk keliling karena memang sampai saat ini keuangan pembiayaan modul Nusantara kan memang di dalam program pertukaran mahasiswa ini ada, selain mereka berkuliah di kuliahnya tadi, mereka juga ada namanya program itu dalam program kampus Merdeka. Pertukaran mahasiswa itu adalah modul Nusantara. Modul Nusantara itu benar-benar ada 18 kali pertemuan, itu mereka bermacam-macam kegiatan yang ada di situ. Bisa mengelilingi, mengunjungi daerah-daerah yang memang satu skup sebenarnya provinsi. Tapi memang sampai saat ini karena memang dari pemerintah belum full untuk menurunkan biayanya itu, jadi mereka masih di sekitar kota Bengkulu saja ya. Jadi harapannya kalau memang dari bulan November ini keuangan itu sudah keluar, mereka bisa melihat Curug, bisa melihat Kaur mungkin. Tapi itu kan memang itu butuh biaya besar, jadi ya kita akan masih wait menunggu bagaimana pemerintah untuk mencairkan anggaran untuk program modul Nusantara itu. Oke ya, diharapkan banget. Iya. Terima kasih ya Bapak dan Mbak atas partisipasinya pada hari ini. Seperti kita ketahui bahwa program Kampus Merdeka Belajar merupakan program baru yang di dunia pendidikan untuk kemajuan pendidikan yang ada di seluruh universitas yang ada di Kota Bengkulu sendiri dan di Indonesia. Demikianlah topik kita pada hari ini, yaitu mengenai program Kampus Merdeka Belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.